Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Darwin JD channel pendidikan yang membahas tentang materi matematika dan pembahasan soal matematika. Oke, kali ini kita akan membahas lanjutan tentang materi vektor. Di pertemuan part 1 dan part 2 ini sudah menjelaskan tentang definisi vektor hingga perkalian skalar vektor dan skalar, kemudian dot product. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkalian silang dua vektor atau cross product. Kemudian kita akan membahas perbandingan dua vektor atau tiga vektor ya. Kemudian proyeksi dari vektor. Oke, langsung kita masuk ke materi ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ya perkalian silang dua vektor atau biasa dikenal dengan cross product. Oke, jadi misalkan kita mempunyai vektor A dengan komponennya adalah A1, A2, A3. Kemudian kita punya vektor B dengan komponennya B1, B2, B3. Oke, maka perkalian silang atau cross product dari vektor A dan vektor B ya, simbolnya tanda silang begini ya kali. Nah, maka kita menggunakan konsep sarus ya. Ingat di sini masing-masing unsurnya terhadap vektor satunya adalah IJK. Nah, di sini kita tulis saja IJK gitu. Kemudian kita susun di sini A1, A2, A3. Kenapa penyusunannya seperti ini? Ingat A1 dengan I ya, A2 dengan J, A3 dengan K ya, maka susunannya mendatar. Kemudian di bawahnya adalah B1, B2, B3. Oke, selanjutnya bagaimana? Nah, ini kan sudah dalam bentuk penyajian matrik ya. Penyajian matrik. Maka nanti kita pakai dengan menggunakan sarus. Kalau sarus berarti di sini kita tambahi I ya, jadi penambahannya. Nah, kalau sarus I J. Jadi di sini adalah A1, B1, A2, B2. Oke. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita tarik ya. Kita ambil yang ini, kita ambil ke arah bawah. Nah, ya. Oke, yang pertama, maka kita dapatkan apa itu? Ya, kita dapatkan dengan di sini adalah A2 dikali B3 I ditambah ke A2 nih, A1 ya. Nah, betul, A2 B3, kemudian A3 B1 C ya, dengan garis itu ditambah A1 B2 K. Oke, selanjutnya dikurangi ya, dengan harus dikurangi dengan yang bagian ke sana. Oke, ini sama ya diagonalnya, sehingga dikurangi dengan
berapa tuh? Ya, A2B1 K B1K ditambah B2 A3 I ditambah B3 A1 C. Ya, inilah nanti, ini kan masing-masing nanti tinggal kita operasikan aja, kita kumpulkan ya, sehingga I dengan I kita dapat A2 B3 dikurangi B2 kali A3 untuk I, kemudian plus C nya adalah A3 B1 gitu ya, dikurangi C nya B3 A1 C. Terakhir tekannya adalah A1 B2 dikurangi A2 B1 K. Oke, kalau kita lihat polanya di sini ya, ini saya gambarkan. Nah, ini kalau kalian hafal langsung saja menggunakan ini boleh. Ya, kalau tidak ya menggunakan ini nanti kesini lagi. Ya, itu yang dimaksud dengan definisi dari cross product. Sehingga nanti hasilnya perkalian silang dua vektor, hasilnya adalah vektor. Oke, kita masuk ke contoh terlebih dahulu. Kita lihat contoh. Oke, misalkan kita punya vektor A-nya adalah I plus 2C plus 3K. Kemudian vektor B-nya adalah 2I dikurangi C ditambah K. Oke, bagaimana vektor cross product dari A dan B? Maka cross B nya sama dengan, kalau kita hafal ini maka A2B3 kan gitu ya, dengan B3 menyelang ke sini ya. Oke, kalau misalnya tidak ya kita tulis saja menggunakan tadi itu. Harus saja ya, supaya kita tidak menghafal. I C K. Angkanya di situ, I nya adalah 1, 2, 3. Kemudian untuk yang B 2, negatif 1, 1. Oke, kemudian kita seharuskan. Ya, di sini maka I 1, 2, C 2, negatif 1. Oke, kita kami silang ya, kita digunakan. Maka untuk yang bagian sini saya menggunakan warna merah ya. 2 kali 1 kali I, 2I itu C kali 3 kali 2 I plus 6C. Kemudian nyata K kali 1 kali min 1, maka min K dikurangi dalam kurung, kita pakai warna lain banyak. 2 kali 2 kali K 4K, min 1 kali 3 kali I min 3I, 1 kali 1 kali C, maka 1C ya, bisa diulangi. Nah, sehingga dari sini kita dapat operasionalnya I dengan I, 2I dikurangi min 3 berarti 5I, 6C dikurangi C maka 5C, min K dikurangi 4K berarti min 5K. Inilah hasil dari cross product dari A dan B. Oke ya, udah bisa ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan vektor. Perbandingan Oke, perbandingan vektor. Jadi di sini kita mempunyai dua vektor awalnya, ya. Kita punya dua vektor. Mula-mula kita punya dua vektor. Jadi begitu. Ini ya. Nah, kemudian ini kan di sini kita punya, nah ini jarak di sini kan kita bisa cari. Ya, kita di sini. Nah, oke. Katakan di sini vektor, di sini vektor A, kemudian di sini vektor B, gitu. Maka yang biru ini kira-kira apa? A dikurangi B, ya, atau B dikurangi A, ya. Ya. Nah, di sini kan maka kita punya panjangnya di sini. Ini juga bisa dibentuk vektor. Kemudian di sini juga pasti mempunyai panjang. Ini jadi pertanyaannya, katakan kita punya vektor C berada di antara vektor A dan B. Berada di sini, ya. Kalau berada bisa jadi di sini, nanti di tengah-tengah, berarti nanti dia membagi panjang di sini sama. Nah, di sini kita buat umum, maka misalnya di sini kita buat perbandingannya adalah n panjangnya, sehingga panjang dari ini vektor yang di sini yang biru ini adalah m plus n, ya. Oke. Nah, maka di sini kan merah ini kan bisa kita jadikan menjadi vektor. Sekarang bagaimana cara menentukan vektor C ini jika vektor A B nya diketahui dengan perbandingan di sini diketahui? Maka kita bisa dapatkan vektor C ini, ya. Yang jelas nanti dia bersilang, ya. Perbandingannya dia bersilang, sehingga nanti M dengan B kemudian M dengan A, ya, di sini M dikali vektor B ditambah M dikali vektor A kemudian dibagi dengan perbandingannya M plus N, ya. Oke, asal usulnya ini bisa kita jabarkan sebenarnya dari bentuk gambar, maka memudahkan dia, kita bisa melihat dari gambar, ya, yang kita gunakan nanti ini untuk perbandingan vektor. Oke, nah kalau mau ditanyakan bagaimana didapat ini, ya, bentuk ini, maka kita bisa mencarinya, ya. Oke, sekarang kita akan mencoba mencari dari mana sih asal usul rumus tadi itu, ya, rumus perbandingan atau bentuk kesamaan perbandingan tadi. Oke, kalian jangan hanya menggunakan, ya, kalau misalkan lupa, ya bisa kalian cari, ya. Bukan salah masing seperti itu, ya. Oke, sekarang kita lihat vektor. Oke, sebentar. Ya. Ini nah, ini vektor A, ya, vektor B. Maka dari sini ini kan tadi yang kita punya kan di sini, ya. Oke,
ya. Nah sekarang saya bisa membuat ini, ya, jajar genjang ya, jajar genjangnya. Ya, begitu. Maka di sini kalau dari ujung ke ujung sini, katakan nanti vektor C, vektor C di sini, dia menarik ke sini. Ya, kita buat konstruksi yang umum dulu. Ini katakan ini vektor C. Ya, ini vektor C. Ya. Maka bagaimana vektor C? Nah, vektor C sendiri ini, ya, vektor C-nya, ingat, garis vektor C ini jelas membagi dua di sini. Ya, dia membagi dua ruas di sini sama panjang. Oke, sehingga kalau kita buat perbandingan bisa kita buat di sini, berarti perbandingannya 1 dengan 1. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita bisa mencari vektor C ini. Vektor ini dari ujung sini ke ujung sini. Ini tidak lain adalah B. Sehingga vektor C-nya adalah, ya, vektor C garis merah ini, vektor C-nya adalah vektor A ditambah vektor B. Oke. Nah, kemudian bagaimana jika dia berhentinya di sini? Vektor C-nya berhenti di sini. Nah, tepat di garis biru ini. Nah, kalau kita lihat, maka ini kan merupakan diagonalnya ya, dan ini pasti membagi sama panjang. Sehingga vektor C-nya, vektor C yang setengah ini ya, setengah vektor C-nya, kalau kita sampai sini, katakan D adalah setengah itu, D, katakan yang sampai pendek ini, ya, itu adalah D, vektor D. Maka vektor D-nya, dia sama dengan setengah dari vektor C, yaitu tidak lain 1/2 dari vektor A ditambah vektor B. Sehingga kalau kita konkretkan di sini, kita bisa membuatnya menjadi 2 ya. Di sini 1 dikali vektor A plus 1 kali vektor B. Dimana ini perbandingannya. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan sekarang dia tidak pas di situ, kan gitu ya. Tidak pas di situ. Nah, misalkan menjadi perbandingannya bergeser. Nah, ini jadi pertanyaan bergeser. Misalkan di sini nanti menjadi 2/3. Oke, kita buat lagi. Nah, dari sini sebenarnya ini kita dapat konstruksinya ya. Kalau di sini 1 dan ini saya misalkan sebagai N, ini saya misalkan sebagai M, ya. Maka yang kita dapat nanti, nah ini sebenarnya boleh-boleh aja ya. Maka kita dapat nanti M kali A plus N B M plus N. Ya. Solusinya yang paling mudah adalah dengan kita ambil setengah 1 ya, kembali sini sama. Kalau beda, nah kita lihat kalau beda sekarang dari segi geometrisnya, supaya memudahkan kita untuk lebih mengingat materinya sebetulnya, mengingat rumus dari perbandingan tadi. Oke, begini. Maka sini, gitu ya. Kemudian misalkan dibuat, oke, perbandingan. Kalau dia pasti tengah-tengah, saya buat yang abu-abu ya, biar kelihatan saja perbandingannya. Oke, ini yang tengah-tengah, gitu ya. Sekarang kalau misalkan dia nggak pasti tengah-tengah, maka bagaimana? Nah, misalkan saya buat jadi 2/1 arah bawah. Ini ya.
di sini 2, di sini 1. Oke, maka kalau kita lihat sini, maka kita sama. Ini tinggal kita pendekkan kan begitu jadinya. Ya, ini kita pendekkan. Kita pendekkan supaya nanti proyeksi di sininya, nah dia sejajar dengan sini. Nah ya, kita punya garis yang sejajar. Ini dari segi geometris ya. Nah, tarik. Nah, panjangnya segini. Yang awalnya, ya, awalnya panjangnya adalah segini, maka kita buat begini. Ya. Nah, ini kan nanti ini masuk setengahnya. Ini harusnya nanti panjangnya sama, panjangnya sama. Ya. Nah, ini sekarang kalau kita lihat, maka ini kepotong juga di sini. Oke. Ya. Makanya bentuk jajar genjang. Bentuk jajar genjang yang di sini itu merupakan setengah dari bentuk jajar genjang yang panjangnya. Oke, kalau kita perpanjang, sudah bentuk ya. Ini kita perpanjang lagi, arah sana, yang panjang di sana, yang gitu. Ya. Maka panjangnya di sini, ya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang dari sini kan kita punya panjang yang baru. Nah, kita mencari ini ya. Sekarang panjangnya di sini kan berapa? Ini bisa kita cari. Ya, jelas. Nah, ini pendek. Ya, di sini pendek. Maka dia mengambil ke sisi yang pendek. Nah, di sini adalah satu per berapanya kan gitu ya. 1/berapanya? 1 dari sini. Jumlah keseluruhannya adalah 3. Maka di sini adalah 1/3. Tingginya ini menjadi tinggi di sini merupakan jadinya 1/3 dari panjang yang di sini. Ya, bisa diulangi. Ya, jadi panjang coklat ini ya. Ini kalau tadi vektor B, maka yang bagian di sini adalah kita dapat ya 1/3 dari vektor B. Kenapa vektor B? Karena arahnya sejajar dengan B. Oke. Kemudian 2 ya, di sini ini lebih panjang, maka kita ambil di sini. Maka kita dapat untuk yang di sini ya, untuk yang di sini dari sini adalah 2/3 dari vektor A. Oke. Nah, kalau sudah ini berarti kita punya vektor yang baru. Maka vektor yang merah ini adalah ya, vektor merahnya menjadi ini. Nah, di sini katakan itu C gitu ya. Maka adalah 2/3 A ditambah 1/3 B yang tidak lain. Kalau kita bentuk begini jadi 2A ya, kemudian apa sini 1 B. Nah, 2 ini ya hanya berada di sini ya. Nah, dia bersilangan ya, ternyata dia bersilangan sehingga terbentuk konstruk. Nah, itu solusinya. Sehingga panjangnya dia bersilangan di sana. Sehingga ini tadi dia vektornya menjadi, kalau di sini saya misalkan sebagai M, maka kita dapat vektor A dikalikan dengan M ditambah vektor B ya dikalikan dengan M per N ditambah M. Oke, ya terbukti. Ya, solusinya dari situ ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah untuk perbandingan, kita lanjut ke materi selanjutnya, perbandingan proyeksi. Ya, proyeksi dibagi dua, ada proyeksi skalar sama proyeksi vektor.
Tapi terlebih dahulu kita harus tahu definisi dari proyeksi. Ya. Seringkali kita mendengar proyeksi, atau untuk memudahkan kita, kalian ilustrasikan dengan proyektor. Atau proyektor yaitu LCD ya. Yaitu, maka kalau disorot ke tembok atau ke bidangnya, dia akan bagus apabila dia akan berbentuk persegi ya, persegi yang bagus apabila posisinya tegak lurus ya. Jadi proyeksi itu bisa kita katakan syaratnya dia harus tegak lurus kan gitu ya. Jadi syaratnya harus tegak lurus. Oke, ini kan akan jadi pertanyaan, tegak lurus di mana kan gitu. Jadi tegak lurus ke bidangnya, ke bidang proyeksi. Nah, bidang proyeksi itu mana? Tujuan lah, yang kena sinar. Sekarang saya ambil contoh, misalkan kita punya LCD, gitu ya, saya buat ilustrasi gambar itu. LCD ini menyorot ke dinding, ya. Gambarnya akan bagus apabila ya posisi sinar ini di sini dia tegak lurus. Kalau tidak, nah, kalian sering temui nanti gambarnya pasti mencong-mencong kotaknya ya. Nah, ini sorot, nah dia disorot oleh LCD. Nah, dikatakan proyeksinya, LCD memproyeksikan ke dinding, syaratnya adalah tegak lurus. Oke. Nah, sekarang kalau pada vektor bagaimana? Kan gitu, jadi pertanyaan adalah bagi vektor bagaimana? Oke. Misalkan kita punya vektor, oke. Ini katakan, ini vektor A, ini vektor B. Ya. Sekarang kalau misalkan proyeksi vektor A pada vektor B, maka lihat kata-katanya ya, pada proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, maka bidangnya adalah vektor B. Yang diproyeksikan adalah A. Maka ini kita tarik, oke. Kita tarik. Nah, ujungnya ya, jadi dari ujung dari vektor A kita proyeksikan harus tegak lurus di bidang atau di vektor B. Nah, dari sini kalau diproyeksikan maka di sini adalah proyeksi vektor A. Ya. Nah, bisa dipahami? Jadi ada katanya. Jadi kalau ada proyeksi vektor A pada B, maka B-nya menjadi bidang. Kalau dibalik B pada A, maka A-nya menjadi bidang. Jadi tegak lurusnya di A. Oke. Nah, selanjutnya tadi dibagi menjadi dua. Ada proyeksi skalar, ada proyeksi skalar vektor ya, vektor skalar dulu gitu. Kemudian ada proyeksi vektor. Nah, untuk kejadian yang pertama ini biasanya juga diberi istilahnya panjang proyeksi, ya, namanya panjang proyeksi, gitu. Ya, panjang proyeksi, nah begitu lah. Kalau nilai proyeksi, sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu. Secara dari geometrinya,
Dari segi geometrinya, ya. Kita digambarkan begini. Terus. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kalau ini diproyeksikan, maka di sini menjadi vektor proyeksinya. Ya. Yang biru ini adalah vektor proyeksi. Oke. Katakan di sini adalah C. Ya. Nah, sehingga di sini kalau ditanya, nah kalau kita lihat C itu segaris dengan B, ya, segaris dengan B, maka kita jelas vektor C-nya itu pasti nanti harus menjadi kelipatan dari B di sini kan. Sekarang kita tinggal cari nilai K-nya itu berapa, gitu. Nilai K-nya ini bisa kita cari dengan, ya, ingat di sini, kalau di sini kita stop di sini, kita bisa menggunakan dengan kalian, kita mau mencari skalarnya, maka di sini supaya menjadi skalar, ya, menjadi skalar, K-nya ini bernilai panjang A-nya, harus dipengaruhi oleh panjang A, ya, panjang A-nya, kok panjang A dulu ya, perkalian skalar dari vektor A dan B dibagi dengan panjang vektor B-nya dikuadratkan. Oke, jadi nilainya itu. Jadi perkalian skalar dari vektor ini, ada vektor, ya, setiap komponennya, kemudian panjang vektor B dikuadratkan, ya. Nah, ini menjadi nilai kalian. Nah, ini menjadi jelas sekali di sini pasti nanti nilainya adalah tidak lebih dari 1, ya, paling besar 1, kecuali nanti kondisi A-nya lebih panjang dari B, ya, tidak mungkin. Yang pasti yang jelas yang diproyeksikan vektornya itu lebih pendek daripada vektor pada bidangnya, sehingga nanti nilai K-nya di sini pasti 1/sekian, ya. Sehingga inilah yang disebut dengan proyeksi vektor. Proyeksi vektor. Ya, ini disebut proyeksi vektor. Kemudian kalau tinggal mencari panjangnya, ya tinggal ini sebetulnya komponennya kita kuadratkan, kemudian kita akarkan, jumlah dari kuadrat unsurnya kita akarkan. Tapi kan kalau kita mau nyari ke sini dulu nanti lama kan, gitu ya. Jadi kalau kita mencari panjang proyeksi vektor, cukup dengan ya, simbolnya gini ya, panjang vektor C. Nah, kalau kita sudah tahu di sini, tinggal mencari panjangnya adalah kuadratkan unsur-unsurnya, kemudian jumlahkan, kemudian diakarkan. Kalau tidak, daripada kita kalau di sini tidak diketahui, langsung ditanya skalarnya, ya, panjangnya, maka kan itu tidak mungkin kita isi. Maka cukup kita ambil A dot B per panjang B. Nah, ini namanya ya, ini yang disebut panjang proyeksi
vektor A pada B. Ini fraksi vektor A pada vektor B. Oke, sekian untuk materinya. Oke, untuk contoh soalnya kita bahas di part 4-nya ya. Terima kasih atas perhatiannya, supaya jarak videonya tidak terlalu panjang. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa jadi langsung di nomor WA. Nomor WA saya ada di deskripsi, atau bisa menyampaikan juga di Instagram. Jadi videonya banyak, itu memudahkan kita bisa berkomunikasi. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga menjadi video yang lebih bermanfaat dan berguna bagi teman-teman atau adik-adik yang sedang belajar. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.